Ada sebuah pepatah Jawa kuno yang berbunyi, suka munggah ring tanduk, yen dheweke sengsaya, gumelar ing lara. Artinya, kebahagiaan yang naik ke tanduk. Ketika turun, ia melahirkan kesengsaraan. Sejarah Nusantara dipenuhi oleh karijon-karijon yang kaya raya. Tapi, ada satu kerajaan yang berbeda. Ia tidak lahir dari perdagangan rempah yang damai, bukan pula dari diplomasi yang santun. Ia lahir dari noda, dari nafsu, dari pengkhianatan, dan sebuah kutukan yang menghantui generasi ke generasi. Ini adalah kisah tentang Singhasari. Kerajaan ini berumur pendek, hanya sekitar 70 tahun. Tapi dalam 70 tahun itu, dia berhasil mengubah wajah Pulau Jawa. Dia menghancurkan imperium tua, melawan tentara terkuat di dunia saat itu, dan melahirkan cikal bakal Indonesia yang kita kenal hari ini. Di balik tembok istananya yang megah, tersembunyi sosok seorang pengembara brutal bernama Ken Arok dan sebuah senjata pembunuh, keris empu gandring. Selamat datang di channel Takta Sejarah. Kali ini kita akan membahas kisah kelam namun agung tentang Singhasari. Siapkan diri kamu, karena kita akan melihat sisi sejarah yang jarang diajarkan di buku pelajaran. Ingat, gambar hanya ilustrasi. Kisah ini berawal bukan di istana, tapi di sebuah padang pasir dan pasar gelap di daerah Tumapel, sebuah wilayah bawahan kerajaan Kediri. Saat itu, Jawa diperintah oleh Raja Kertajaya dari Kediri. Seorang raja yang sombong dan merasa dirinya dewa, sampai-sampai dia memusuhi para Brahmana pendeta. Di Tumapel, penguasanya adalah seorang pejabat bernama Tunggul Ametung. Dia adalah seorang akuwu, semacam bupati. Dia memiliki seorang istri yang terkenal sangat cantik bernama Ken Dedes. Tapi, masalahnya bukan pada Tunggul Ametung. Masalahnya adalah seorang pemuda bernama Ken Arok. Menurut legenda, saat Ken Arok melihat Ken Dedes turun dari kereta, dia melihat cahaya terang yang keluar dari selangkangan sang putri. Bagi orang Jawa kuno, ini pertanda bahwa Ken Dedes akan melahirkan raja-raja agung. Nafsu Ken Arok langsung menyala. Dia bukan hanya ingin wanita itu, dia ingin tahta yang akan lahir dari rahim wanita itu. Ken Arok menyusun rencana. Tunggul Ametung terlalu kuat untuk dilawan sendirian. Jadi, dia perlu senjata sakti. Dia mendatangi seorang empu keris ternama, Empu Gandring. Ken Arok meminta keris yang paling ampuh, yang bisa membunuh siapa saja dalam sekejap. Empu Gandring menyuruhnya menunggu selama 5 bulan. Tapi Ken Arok, yang karakternya pemarah dan tidak sabar, hanya sanggup menunggu sebulan. Saat hari kelima, Ken Arok kembali. Keris belum selesai. Dalam amarahnya, Ken Arok menusuk Empu Gandring dari belakang. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, empu yang sekarat itu melontarkan kutukan yang mengerikan. "Hai anak Arok, keris yang tidak jadi ini akan membunuh 7 orang. Kamu yang pertama. Keris ini akan menelan keturunanmu sendiri sampai 7 turunan." Itulah awal malapetaka. Ken Arok membawa pulang keris Empu Gandring. Memegang benda yang sudah terkutuk, skenario Kebo Ijo, Ken Arok memberikan keris palsu kepada Kebo Ijo, seorang prajurit kuat yang sombong. Ken Arok membohonginya bahwa keris itu pusaka sakti. Kebo Ijo sebagai kambing hitam, Kebo Ijo sering pamer keris itu dan mengatakan keris itulah sumber kekuatannya. Pembunuhan berencana. Ken Arok menusuk Kebo Ijo menggunakan keris Empu Gandring asli. Mayat Kebo Ijo ditemukan. Ken Arok menyebarkan fitnah. Kebo Ijo sengaja menusuk dirinya sendiri silet baliung karena ilmunya gagal. Tunggul Ametung percaya pembunuhan Tunggul Ametung. Suatu hari, saat Tunggul Ametung berburu di hutan Bantar, Ken Arok membunuhnya menggunakan keris Empu Gandring. Korban ketiga, Ken Arok menuduh Kebo Ijo yang sudah mati sebagai pembunuh Tunggul Ametung. Alasannya karena keris asli Kebo Ijo ditemukan di tubuh korban. Pernikahan dan tahta, Ken Arok menikahi Ken Dedes dan mengambil alih jabatan Akuwu Tumapel. Raja Kediri, Kertajaya, mengetahui bahwa Tunggul Ametung tewas dan digantikan oleh pengkhianat. Dia mengirim pasukan, tapi Ken Arok bukan lagi bandit jalanan. Dia adalah seorang pemimpin militer brilian. Dia memiliki bala tentara yang setia, termasuk para satria dari Tumapel. Pertempuran pecah di sebuah desa bernama Ganter. Pasukan Kediri besar, tapi pasukan Tumapel di bawah Ken Arok lebih liar dan lebih lapar. Kertajaya kalah, dia melarikan diri ke arah timur. Tidak ada yang tahu persis nasib terakhir Kertajaya. Ada yang bilang dia menghilang di laut,
lenyap tanpa jejak. Ada juga yang bilang dia ditangkap dan dibunuh. Yang jelas, kekuasaan Kediri runtuh. Tahun 1222, Ken Arok naik ke takhta tertinggi. Dia tidak lagi disebut Ken Arok. Dia memakai gelar Sri Ranggah-Rajasa Batara, Sang Amurwa Bumi. Ia mendirikan sebuah kerajaan baru, Singhasari. Ibu kotanya dibangun di dekat hewan liar yang mengancam para pendiri. Dari situlah nama Singhasari Lion King lahir. Ken Arok telah membuktikan kutukan itu salah. Dia menjadi raja. Dia menang. Tapi, ingat kutukan Empu Gandring, keris ini akan memakan 7 orang. Setelah Ken Arok mati di tangan pembunuh bayaran, keris itu tidak berhenti. Keris itu berpindah tangan ke Anusapati. Anusapati adalah anak tiri Ken Arok, putra kandung Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Dia mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh suaminya sendiri. Ken Arok dendam Anusapati, membara selama bertahun-tahun. Dia menyewa seorang pembunuh, Tanca, untuk menusuk Ken Arok saat raja sedang makan malam. Korban keempat, kelima, keenam, semua tewas oleh keris yang sama. Ini adalah masa paling kelam Singhasari. Ini bukan lagi tentang memerangi musuh dari luar. Ini tentang perang saudara keluarga Ken Arok. Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dari selir lain. Tohjaya kemudian dibunuh oleh Ranggawuni, cucu Ken Arok. Keputusan-keputusan bodoh dan balas dendam keluarga akhirnya berhenti saat Ranggawuni naik tahta dengan gelar Wisnuwardana. Dia adalah raja yang bijaksana. Dia mengakhiri krisis politik. Dia membangun kembali stabilitas Singhasari. Di bawahnya, Singhasari mulai kembali bangkit dari puing-puing perang saudara. Lewat 3 generasi, darah pembunuh mulai mengering. Singhasari masuk ke era kedewasaan di bawah tangan besi putra Wisnuwardana, Kertanegara. Jika Ken Arok adalah singa pemakan daging, Kertanegara adalah singa penatap matahari. Dia memiliki visi yang jauh melampaui cakrawala Jawa. Dia melihat dirinya bukan hanya sebagai Raja Jawa, tapi sebagai Raja segala Nusantara atau Cakravartin. Kertanegara melakukan hal yang gila untuk ukuran abad ke-13. Dia mengirim ekspedisi militer keluar Jawa. Pertama, Bali. Kerajaan Bali kala itu, Bali Kuna, menolak tunduk. Kertanegara mengirim pasukan. Bali jatuh, Raja Bali tewas. Singhasari mendapat akses ke dagang rempah Bali. Kedua, Malayu Jambi, Sumatera. Kertanegara merasa itu adalah tanah leluhur bangsawan Jawa. Dia mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu untuk memaksa kerajaan Dharmasraya tunduk. Tindakan Kertanegara ini membuat Singhasari menjadi kekuatan regional yang disegani. Tapi, kesombongannya membawa konsekuensi fatal. Di saat Singhasari sibuk menyerang Sumatera dan Bali, ada bangsa lain yang sedang menatap Jawa dengan nafsu, dinasti Yuan dari Mongol China. Kaisar Mongol, Kublai Khan, mengirim utusan meminta Singhasari tunduk dan memberi upeti. Respon Kertanegara, dia mencoreng wajah utusan Mongol Mengkai, melukainya dan memerintahkan mereka pulang dalam keadaan hina. Dia menyuruh gurunya, Empu Raganata, untuk mencoret wajah patung Raja Cina. Sekali lagi, Singhasari telah menantang kekuatan militer terbesar di dunia saat itu. Khianat Jayakatong. Di saat Kertanegara lengah karena memikirkan ekspedisi luar negeri, seorang bawahannya yang menjadi Raja Kadiri, Jayakatong, berkhianat. Serangan mendadak, Jayakatong menyerang istana Singhasari secara tiba-tiba. Kertanegara tewas. Raja Agung yang sudah tua, Kertanegara tidak siap. Pasukan utamanya sedang di Sumatera, istana Singhasari dibongkar. Kertanegara tewas di tangan pengkhianatan. Akhir Singhasari, kerajaan runtuh dalam 1 malam. Nasib Singhasari telah berakhir, tapi sejarah tidak pernah mati. Dari puing-puing istana yang terbakar, seorang pangeran muda bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri bersama istrinya. Dia membawa sisa kekuasaan Kertanegara. Dia melarikan diri ke Madura, mengumpulkan sisa kekuatan, dan menyusun rencana baru. Di hutan Tarik, dia akan membangun sesuatu yang lebih besar dari Singhasari, Majapahit. Jadi, apa pelajaran dari Singhasari? Singhasari adalah bukti bahwa bangsa ini tidak pernah takut menantang dunia. Kertanegara berani melawan Mongol. Tapi di sisi lain, Singhasari adalah cermin bahwa konflik internal, keluarga, dan ego adalah kelemahan terbesar bangsa ini. Jika saja tidak ada perang saudara antar anak Ken Arok,
mungkin Singhasari akan bertahan lebih lama dan bisa menghadapi Mongol dengan lebih kuat. Namun, dari rahim Singhasari yang penuh darah itu, lahirlah Majapahit. Semangat Nusantara yang dirintis oleh Kertanegara dilanjutkan oleh Gajah Mada di Majapahit. Singhasari adalah batu fondasi yang paling keras, meski penuh retakan. Itulah kisah perjalanan Singhasari. Dari keris kutukan hingga runtuhnya kerajaan. Gimana menurut kalian tentang kisah Ken Arok ini? Apakah dia pahlawan atau penjahat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka video sejarah seperti ini, tolong like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menggali masa lalu negeri ini. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya. Salam sejarah.